tampil, Pak. Suaramu nggak kedengeran, Mas. Halo? Suara saya masuk nggak, Pak? Nggak kedengeran suaranya. Suara saya masuk nggak? Kes, halo? Halo? Apa ya, kayak tadi juga ini. Halo? Speaker red tech high definition audio. Gimana ya teh ini teh? Mbak, artinya apa ini teh? Halo? Coba pakai headset. Kemana Coba namanya? pakai headset, Pak. Tadi suaranya udah masuk sih. Halo? Ya, masuk, Pak. Masuk. Udah bisa, Wi. Oke, bisa udah. Nah. Ini teknisiku kurang handal soal ini. Bentar. Baik, sahabat dari surga semuanya, tadi akhirnya terputus dan mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita. Tadi lagi asik-asiknya, ngobrolnya tadi kan lagi asik tuh bahas tentang akad tadi ya. Akad Ya. itu sejatinya tidak salah dan tidak boleh diremehkan karena kan itu datangnya dari Allah, pasti suatu kebenaran kan gitu. Cuman yang salah kan di sini kan prakteknya yang salah kan gitu. Kalau bahasa di MTR antara fatwa dan faktanya berbeda. Silakan dilanjut, Tat. Lagi seru tadi. Baik, kemarin kan ada bahasa membayar kepastian dengan ketidakpastian, ya betul ya. Karena di akad mudharabah itu kan harusnya usahanya berjalan dulu selama 1 bulan, diketahui hasilnya. Setelah diketahui hasilnya, baru dibagi berdasarkan nisbah bagi hasilnya, kan? Nisbah itu porsi tadi ya, porsi bagi hasil itu. Ya. Halo, bisa dimonitor ya? Ya, bisa, Pak. Oke. Membayar kepastian dengan ketidakpastian. Makanya ketika kita akad, biasanya di bank syariah itu setelah akad tuh langsung disodori jadwal angsuran, kan? Usahanya belum dijalankan, jadwal angsuran sudah disodorkan, kan? Artinya itu yang namanya membayar kepastian dengan ketidakpastian tadi. Pasti bayarnya total jumlahnya misalnya 5 juta, tapi usahanya belum pasti untung, gitu kan? Jadi kalau gitu kan berarti tidak mengenal konsep profit sharing dan loss sharing. Jadi kenalnya bank itu hanya profitnya aja. Karena selama ini memang ketika ada nasabah bermasalah, masalah di usahanya, bank tidak mau tahu, pokoknya lu harus bayar, kan gitu. Nah ini yang masalah yang dihadapi oleh kita juga, gitu ya. Jadi terus saya pahami setelah berjalan itu, karena pelaku riba itu kan yang bertransaksi, yang mencatat, dan saksinya. Saksi itu kan bisa aja notaris kan itu kan, saksi. Bisa aja yang mencatat juga bank, notar. Yang bertransaksi jelas bank dengan nasabah kan itu. Nah ini pelaku ribanya. Kenapa saya ada keinginan untuk mundur, ya, untuk pensiun dini, di masa-masa kalau usia 40 tahun itu kan masa-masa matang, dan target selalu underperform gitu ya, di atas target gitu ya, terlalu di atas lah, bukan under ya, terlalu di atas.
Selalu pencapaian ada. selalu bagus ya. Pas seharusnya kalau orang yang bekerja di perbankan untuk memegang cabang itu kan apa ya, tempat yang nyaman lah gitu ya. Istilahnya kan bupati-bupatinya lah gitu kira-kira Nah, gitu kan. baik Tat, itu kan menarik Tat ketika kita begini nih. Di waktu yang bukan singkat lagi nih ya, 11 tahun di perbankan, bahkan di usia 40 adalah usia keemasan kan ibaratnya kan gitu. Bahkan eh, Ustadz Tholib kan di posisinya juga luar biasa dulu kan gitu. Nah, sudah di zona nyaman seperti itu dan akhirnya memutuskan untuk hijrah, keluar dari itu semua, keluar dari zona nyamannya, otomatis kan bayangan-bayangan hijrah itu kan berat nih ke depannya. Padahal Pak Ustadz Tholib kan mendapat fasilitas yang luar biasa nih sebelumnya di perbankan tersebut. Nah, ada nggak sih yang namanya tabiat buruk utang yang dialami oleh Ustadz Tholib di lingkungan keluarga atau mempengaruhi kesehatan atau tidak, hubungan ke anak seperti apa, bisa di share Tat? Boleh. Itu semua kena sebetulnya. Kalau apa ya? Yang pertama tentang kesehatan ya, kesehatan. Anak saya itu yang paling kecil, maka sampai sekarang pun badannya sampai habis itu karena sakit-sakitan. Ya, termasuk saya juga gitu ya. Sakit-sakitan. Kemudian hubungan eh, keluarga sama istri sama anak-anak itu kurang apa ya, kurang mesra lah gitu ya, kurang mesra. Karena apa? Antum tahu kan semuanya bahwa pegawai bank atau paling enggak pejabat bank itu berangkatnya terpagi, pulangnya termalam gitu kan, gitu kan. Bahkan kalau kita ada meeting di Jakarta itu jam 4 itu kadang saya sudah berangkat karena mau ngejar pesawat. Nah, nanti pesawat terakhir sore baru baru pulang. Sampai rumah lagi sudah malam, anak-anak udah tidur dan seterusnya. Bahkan walaupun nggak dinas keluar kota, kita juga pulangnya selalu malam. Kalau dari kantor itu karyawan pulang jam 5, saya bisa jam 6 baru siap-siap pulang. Kalau pas dinasnya di Tulang Bawang atau saya dinas di Bandar Jaya aja lah ya, ada perjalanan mungkin 45 menit atau 1 jam. Sampai rumah dari jam 7 baru sampai rumah kan, paling cepat itu kan, paling cepat. Karena kita harus mengoreksi kerjaan karyawan dan itu menjadi tanggung jawab saya gitu ya. Tapi dampak dari kenapa? Saya kira semua ya manusiawi ketika kita akan meninggalkan dari zona nyaman tadi kan. Saya betul-betul di zona nyaman ya yang bilang Rasadit. Mobil tinggal ini sopir sudah ada, bensin nggak pernah beli gitu istilah gitu ya. Itu zona nyaman menurut saya gitu ya. Tapi ketika kita digambarkan bagaimana Allah akan memerangi gitu kan. Fa illam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Apabila kalian tidak mau meninggalkan sisa-sisa riba, umumkanlah bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Kalau Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian, kita mau lari kemana? Kita mau lari kemana? Kan gitu kan. Itu bayangan takut saya dibanding dengan kenyamanan tadi. Walaupun ketika kita keluar dari sana juga istilahnya dari sisi jiwa saya lebih tenang, ya kan? Tapi dari sisi ekonomi memang perubahannya drastis gitu ya, drastis. Itu berjalan ya lumayan lama lah ya, karena Januari 2000 Maret 2018 saya di ACC keluar itu baru Januari 2019. Kan lama sekali ditahan, tidak bisa keluar, tidak bisa keluarkan. Sebetulnya kalau istri saya, nah ini mungkin keuntungan apa ya, kelebihan apa saya gitu kan, bukan kelebihan saya apa ya namanya,
saya keluar itu atas dorongan istri gitu ya. Kalau misalnya saya keluar gitu, Beruntungnya Pak saya Tolib ya. Beruntungnya Pak beruntungnya Tolib. saya gitu ya. Karena istri saya itu minta Hmm. 2014 itu saya sudah suruh keluar aja gitu kan. Oh, dari 2014. 2014 gitu kan. Oh. Gitu. Karena itu tadi anak saya sakit-sakitan terus dan seterusnya lah gitu kan. Ketika itu masih apa ya? Karena saya itu kalau mengerjakan sesuatu itu serius orangnya. Seriusnya, oh saya punya target sekian, saya harus dapat sekian. Nah target saya itu, misalnya saya target 100%-nya 10 miliar gitu ya. Saya harus targetkan 200% gitu, harus tercapai 200 miliar. Maka saya dapat bonus-bonus umroh. Itu anunya lah, gimmick-gimmick dari itu gitu kan. Bunganya ya, bunga-bunga dosanya. Ya, saya selalu apa ya istilahnya dibanding pimpinan-pimpinan cabang muamalat gitu ya. Ya termasuk orang yang bisa mengikuti apa ya. Kalau target selalu tercapai, over target gitu, over target gitu. Bahkan beberapa kali apa ya bonus-bonus lah gitu ya istilahnya gitu ya. Tetapi kenyamanan yang digambarkan tadi Bu ternyata tidak bisa memberikan ketenangan batin dibanding saat ini gitu ya, walaupun dengan jualan seperti ini tapi saya merasa ada ketenangan gitu ya. Bahkan berkah Allah itu luar biasa itu yang saya rasakan saat ini dengan dekat anak-anak, bisa setiap hari ada dekat istri dan seterusnya gitu. Itu yang jadi kesenangan saya ya, kebahagiaan saya saat ini gitu ya. Baik. Ini ada pertanyaan agak-agak menyindir nih kayaknya dari Pak Lian Hasnan Haris Nasution. Bagaimana rasanya nggak mikirin NPL lagi Pak? Kata ini kayaknya mantan bankir juga ini yang tanya kayak gini nih. Nah, NPL itu atau NPF, teman-teman, NPL itu non performing loan atau NPF non performing financing. Jadi kalau kita di bank itu yang ditarget kan ada target pencapaian pembiayaan dan target dengan NPL yang rendah gitu kan. Nah ini menjadi yang kenapa orang bank itu kalau terlalu lama di bank rambutnya cepat putih ya kan. Kalau sama Pak Haji Sahril mungkin kan selisih usia nggak jauh gitu kan, tapi rambut saya sudah putih semua, dia masih ini kan, jadi karena dia mikirnya hanya ban gitu kan. Ya mudah-mudahan ini disinilah ketenangannya. Jadi pressure di perbankan itu sangat kuat. Artinya lu kalau nggak tercapai dengan, kalau bank itu kan ada aturan dari BI ya, kalau NPL-nya lebih dari 3% untuk bank umum ya. Kalau BPR sih mungkin bisa 5% gitu ya. Kalau bank umum lebih dari 3% itu udah warning oleh OJK kan. Itu udah diintip aja gitu sama malaikat mautnya. Malaikatnya OJK gitu kan. OJK ya. Nah ini yang diwanti-wanti oleh ownernya perbankan biasanya begitu kalau NPL itu. Baik, Pak Muntolib, tadi kan menarik nih ya, Pak Tolib nih disuruh berhenti oleh istri tercinta di 2014 nih, dan faktanya baru mengajukan pensiun dini itu kan di 2018. Ini ada cerita apa di balik itu kok sampai selama itu gitu? Ya, gini, sebetulnya sih pengajuannya itu apa ya 2018 karena memang apa ya, kalau di bank muamalat itu bank muamalat lagi, bank M gitu ya, itu ada namanya kalau karyawan itu kalau di perusahaan umumnya itu HRD ya, kalau di muamalat itu HCD, Human Capital Division yang megang kan. Jadi karyawan itu adalah aset. Coba kalau antum punya karyawan yang lumayan bagus nih, targetnya tercapai 100%, kira-kira terus mau keluar ya, asetnya jadi hilang kan, karena sudah melatihnya gitu kan, menjadi officer gitu kan, dengan
biaya yang tidak sedikit gitu. Ketika mundur berarti kan aset itu hilang, maka dipertahankan gitu kan, dipertahankan. Nah, Baik, Tat. Itu kan berarti kan gini, itu kan berarti alasan untuk pihak si abang yang menahan Ustadz Tholib bahasanya karena atas dasar Ustadz Tholib itu kinerjanya bagus kan gitu. Akhirnya kan bagaimana caranya dipersulit kan gitu. Nah, pertanyaannya, kalau kita benar-benar niat itu, bisa nggak sih misal walaupun dipertahankan oleh pihak abang nih ya, tapi kita ini ngotot nih, karena saya pengen benar-benar hijrah, terus kita ngotot minta keluar itu bisa nggak sih seperti itu? Sebetulnya sih itu ada kepentingan saya juga ya. Sorry, ini juga tidak terlepas dari kepentingan. Kalau pengajuan pensiun tidak di dalam program pensiun, ini kan perusahaan ini ada program pensiun namanya pensiun dini gitu misalnya kan, pensiun dini gitu kan, itu kita tidak ada apa pesangon, tidak ada segala macam, istilahnya ya keluar aja lu gitu. Tapi kalau saya kebetulan pas keluar itu pas ada program pensiun dini gitu kan. Gitu. Ada program pensiun dini itu saya mengajukan dan alhamdulillah disetujuinya walaupun dalam jangka waktu yang lama gitu. Dan hak-hak saya selama sebagai karyawan perbankan itu diberikan semuanya pokoknya. Ya dana pensiun lembaga keuangan, DPLK-nya dikasih, BPJS tenaga kerja dikasih, ada 3 atau 4 hak saya yang dikasih semua gitu ya. Karena saya mengambilnya pas program pensiun gitu. Dan alhamdulillah gitu. Setelah saya memutuskan, ini kan sebetulnya pada saat saya mengajukan pensiun ini saya belum mengenal MTR ya. Belum mengenal MTR karena artinya ada kesadaran gitu ya. Saya itu setelah keluar itu gimana nih, mau di mana gitu kan. Nah setelah itu ketemu antum sama Pak Joko itu kan, diajak ketemuan gitu kan. Nah itulah yang membuat saya kenapa ini mungkin yang bisa mengantarkan saya lebih bisa terarah hidupnya, saya bisa bersama orang-orang atau ahli surga. Gitu kan. Sebelum ke sana nih ya, saya ada pertanyaan gini. Waktu di perbankan, waktu menjadi karyawan atau pimpinan di lembaga keuangan, pasti kan Ustadz punya nih ibaratnya ngomong pikiran untuk membuka bisnis. Nah, dampaknya dulu ketika menjadi pelaku, saya ngomongnya pelaku riba nih ya, ada nggak sih dampak ketika Pak Ustadz itu membuka sebuah bisnis, kan pengennya mengembangkan ketika nanti biasanya ketika nanti pensiun kita punya usaha di mana-mana kan seperti itu biasanya seperti itu. Nah, kalau di Ustadz Tholib sendiri seperti apa? Ada nggak kejadian-kejadian seperti itu? Terus berhasil atau tidak usahanya gitu? Nah, sebetulnya sih kalau karyawan bank sebetulnya dulu seperti Superman ya, semuanya bisa. Orang usaha ini kita harus pelajari karakter usaha, karakter bisnisnya. Saya yang belum pernah menganalisa usaha itu pedagang ban aja gitu ya. Belum pernah menganalisa. Untung sudah keluar nih ya. Kalau belum keluar bakalan ketemu sama ini apa namanya Pak Saril itu ya. Iya, artinya yang karakter bisnis yang sudah dijalankan, ya alhamdulillah ya sekarang ini setelah keluar dari bank karena banyak relasi yang misalnya mau dagang apa gitu kan, saya punya relasi pedagang ini, misalnya sekarang saya di Frozen, saya dulu pernah menganalisa usaha Frozen ini, karakter bisnisnya seperti ini, di mana belanjanya, dan kebetulan ada kakak ipar saya juga Frozen. Tadinya saya kan, waduh kalau bisnis seperti kakak ipar, gue gimana sih? Artinya kecemplung juga gitu kan sekarang gitu kan. Ternyata enak juga gitu. Ternyata enak, santai gitu kan usaha itu. Gitu. Baik. Jadi sebenarnya usaha apapun kalau kita menjalaninya dengan sepenuh hati, insya Allah sukses. Yang penting istiqomah tadi. Pak Syahril
istiqomah bisnis ban dan pelek dan seterusnya gitu kan. Karena istiqomah dia sukses, karena istiqomah. Kalau kalau penjelajah nih, usaha ini belum jalan, kemudian usaha yang lain, mau mulai usaha yang lain pasti itu berantakan. Itu berantakan kan. Seperti Ini benar, Pak Pak Saril ini langsung muncul ini di komen, waduh untung sudah keluar, kalau tidak bahaya ini, kata beliau. Nah, yang menarik nih ya, yang menarik itu kalau menurut saya ketika ini ada kata-kata Pak Rusmanto juga nih, Pak Tholib lebih fresh, lebih seger dibanding pertama kali ketemu. Wah, bahasanya yang waktu pertama kali mengenal MTR. Waktu perkenalan kita dengan MTR itu Pak Tholib dan Pak Joko itu ceritanya gimana, Pak? nah gini, Nah, waktu itu ada teman saya yang biasa main di multi level ngajakin saya, hmm, namanya Pak Sismi Hadi, hmm, dan pada saat itu dengan waktu yang bersamaan ya, hmm. dengan waktu yang bersamaan ada Pak Suyanto, Haji Suyanto ya, Oh, ke yang dagang rumah saya, itu ke ya? rumah saya. Karena Oh, kebetulan Pak Haji Suyanto itu dulunya adalah nasabah di Bank A, Bank M. M tadi, gitu kan? Di Baik, Bank baik. M tadi. Setelah saya resign, dia mau ngajakin bisnis yang MMM, mulut lupa mingkel. Maaf ya. Itu tadi. Jadi Hmm, begitu saya, karena beberapa hari sebelumnya saya pernah ditelepon Pak Joko. Pak Joko, saya sudah resign dari bank. Ini enaknya ngapain nih kita ini, mantan-mantan bankir nih. Saya sudah begitu waktu itu. Oh, Oh, aku mainan apa ya, komunitas yang mungkin kita bisa ada di dalamnya gitu kan. Pak Joko begitu. Saya baru ingat. Nah, kebetulan Pak Yanto ini nanti malam mau ada ketemuan di rumah Pak Joko gitu kan. Akhirnya oh, ketemuan tuh kan iya, gitu. iya, betul, Nah, betul, itu betul. saya, oh kalau gitu saya kemarin Pak Joko juga udah nelpon itu, tapi dia masih ikut PBTR dan apa-apa gitu loh, sama waktu Hmm, waktu nelpon saya, waktu saya telepon itu gitu ya. hmm. Nah, akhirnya malam itu juga saya siap datang kan. Wah, ketemu antum, ketemu pokoknya antum juga masih ngahingi karena kayaknya antum bebannya berat sekali kan gitu kan. Masya Allah. Iya ini. Untung ini Tat. Saya nggak kebagian ini ya, kebagian jadi narasumber. Untung saya kebagiannya jadi host ini. Jadi saya nggak terlalu terlalu digali informasinya. Padahal kalau kalau digali saya lebih pening gitu. Cuman alhamdulillah ketika kita sudah ketemu dengan yang namanya komunitas masyarakat tanpa riba, ya luar biasa. Ternyata 180 derajat bisa merubah, mengembalikan fitrah saya sebagai manusia. Baik, dan lanjutan. Ya. Belum belum tahu tuh apa itu komunitas masyarakat tanpa riba. Nah, setelah datang terus tahu apa sih, bisa menggambarkan nggak kalau kalau untuk saat ini apa sih sebenarnya komunitas masyarakat tanpa riba? Kalau waktu itu sih saya masih belum belum paham benar programnya. Hmm, Ya, waktu ketemu antum, ketemu Pak Joko Pak itu. Joko. Cuman karena saya biasa pernah gitu ya mengkoordinir orang, mengelola orang gitu kan. Wih, ini kita bisa nih dakwah dari sini. Dengan komunitas ini kita bisa ini di metro ini gitu kan. Di metro kan Hmm, paling tidak masyarakat yang orangnya homogen ya, hmm, dan pola pikirnya menengah ke atas ya, ya hmm, rata-ratanya lah gitu ya. hmm, Jadi ketika ada masuk MTR ini, oh saya bisa ini dakwah melalui ini, saya bisa ini karena segmen dakwah yang tabiat buruk hutang, bahaya riba ini jarang disampaikan oleh para ustadz termasuk saya gitu kan. hmm. Kalau ini, kalau khutbah atau ngisi pengajian ibu-ibu itu jarang membahas masalah ini karena saya pelaku kan gitu kan. Nanti kena kaburat maktan indallah yang takunu mala ta'ala mala
Baik, 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 baik. Nah, celaka bagi orang-orang yang menyampaikan, ya, tetapi dia sendiri tidak melakukannya kan, kena dalil itu kan, Betul, karena betul. Ustadz sendiri sebagai pelaku ribawinya, maka Hmm. sehingga jarang orang menyampaikan pengajian tausiah masalah bahaya riba dan tabiat buruk hutang ini. Nah ini yang ini saya pikir kebetulan juga saya sudah keluar dari situ kan gitu kan, dari situ. Jadi mudah-mudahan saya punya harapan besar ada di sini gitu. Harapan besar itu apa? Saya punya komunitas orang-orang yang punya kesadaran untuk meninggalkan riba gitu kan. Riba ini dosa besar gitu ya, dan jarang disampaikan gitu. Padahal kalau kita sampaikan di ini punya hutang, dia hukum hutang piutang ya tahu semua orang sebetulnya gitu kan, kalau ya harus bayar dan seterusnya, tapi tabiat buruknya ini yang jarang disampaikan gitu. Baik. Terus ketika sudah mengenal Halo, hilang lagi suaranya. saya. Baik. Ya. Nah, kalau di MTR itu kan ada yang namanya event sukses mengembangkan harta tanpa riba. SMHTR. Nah, kalau boleh tahu nih, Tat, dulu ikut SMHTR itu di mana, bulan apa, dan SMHTR itu apa gitu loh. Bisa digambarkan mungkin yang menyaksikan biar menerima informasi secara lengkap. Oke. Saya lupa bulannya, cuman saya ikutnya di Seraton waktu itu. Di Seraton. Kebetulan kan begitu kita masuk di ini kan belum punya pengalaman mengadakan acara kan. Begitu masuk langsung diajak ngadain acara TPW di mana? Lake Kartika waktu itu kalau nggak salah. Oh iya, iya, Dan iya. pesertanya di atas 100 kalau nggak salah waktu itu, banyak juga gitu kan. Nah setelah itu beberapa hari kemudian saya ngikut lagi TPW lagi di Bandar Jaya waktu itu. Nah di sanalah saya ketemu Pak Sudarman, ya Ustadz Warok gitu ya, Pak Sudarman. Nah, narasumber kita kemarin ya, ketemu di TPW Bandar Jaya gitu. Ya, setelah ya kenal sama Pak Sudarman itu saya ketemu di TPW Bandar Jaya, kebetulan wafelnya bareng dengan saya gitu kan. Orang ini saya pikir orang ini orang kaya tapi belagu bener orang ini kan gitu dulu kan. Ada Pak Darman kayak ini biar enggak. Nah, besok biar mencitin saya lagi, terus semalam mencitin saya. Ini narasumber yang bikin saya ketawa lepas sampai bisa bangunin anak-anak saya ini. Nah, baik, di sini apa perbedaan? Oh ini dari Pak Sahril nih. Apa perbedaan sebelum dan sesudah kenal MTR Pak dalam kehidupan Pak Tholib, kata Pak Sahril Nasution? Saya memang pada saat belum ikut MTR, saya punya cicilan, punya ansuran, punya kewajiban dengan ansur. Tapi toh itu dipotong gaji, saya nggak pernah berpikir bayar nggak pernah, karena dipotong gaji otomatis kan itu. Tapi saya berpikir, pokoknya ketika saya keluar dari perbankan, saya dapat pensiun kan, dana pensiun gitu kan. Saya tutup semua kewajiban saya supaya saya tidak ada beban untuk kehidupan kedepannya gitu, karena memang sudah nggak ada pekerjaan kan, saya berpikirnya begitu, tapi saya pengen usaha, entah usahanya nanti apa gitu kan. Nah saya juga nggak pernah berpikir saya nanti usahanya harus ini, nggak juga gitu ya. Saya bersyukur sekali sekarang saya merasa ada ketenangan. Kalau dulu saya tuh orangnya gelisah ya. Gelisah walaupun tidak pernah mikir utang, sebetulnya gelisah. Tapi yang perlu jadi catatan untuk saya, sebelum saya keluar dari saya masih sebagai pelaku itu gitu kan, setiap saya mengembangkan usaha dijalankan oleh orang, saya selalu dibohongin. Misalnya saya buat
saya buat pabrik pakan ikan, dibohongin sehingga ninggalin hutang 300 juta gitu kan. Dan pokoknya setiap usaha sebelum itu nah setelah keluar ini kan saya walaupun nggak ada niat untuk usaha apa, tapi saya punya keyakinan itu saya akan lebih tenang, nggak memikirkan masalah, walaupun saya sudah LC juga ya, lunas cicilan itu kan. Tapi hutang masih punya, hutang yang pabrik itu saya belum selesaikan karena ada teman-teman yang investasi melalui itu, dan itu juga harus diselesaikan gitu kan, walaupun dia investasi ke situ. Nah, sekarang saya merasakan ada ketenangan dengan keluarga lebih harmonis, dan saya bisa setiap waktu insya Allah gitu, ketika badan sehat itu bisa berjamaah ke masjid gitu ya, insya Allah gitu ya. Dan anak-anak saya juga tadinya harapan saya tidak bisa mengontrol setiap waktu bisa berangkat ke masjid, sekarang yuk nak kita berangkat bareng, tak goncengin naik motor atau jalan kaki bareng gitu. Ini kesyukuran saya sekarang ini. Saya ada ketenangan yang luar biasa gitu ya. Dan keluarga dengan istri, dengan anak-anak itu lebih harmonis lah insya Allah gitu ya. Insya Allah. Saya merasa kebahagiaan di situ. Dan mudah-mudahan teman-teman ahli surga juga ada ketenangan batin dan kepuasan dalam dan ibadahnya lebih khusus saya kira, kalau nggak mikirin utang-utang lagi kan gitu, mudah-mudahan gitu kan. Amin. Berarti kalau berbicara tentang ketenangan Pak, ini kan bahasanya lagi musim COVID nih. Nah, artinya kan tidak berpengaruh untuk seorang warga MTR lah ya. Ketika sudah mendapat ketenangan itu, otomatis kita harus mengambil sisi positifnya. Sisi positifnya yaitu salah satunya yaitu mungkin lebih dekat dengan yang namanya hubungan antara anak dengan orang tua itu jauh lebih dekat karena COVID kan gitu. Kalau di Pak Tolib sendiri gimana kalau menghadapi atau menanggapi terkait dengan COVID ini ya di kehidupan Justru saya sebelum Ramadan sampai pertengahan Ramadan tuh Allah datangkan keberkahan dari usaha saya. Usaha yang kecil-kecilan ini, dulu saya awal itu jualan sotong. Sotong itu sotong ya, frozen ya. Sotong itu sebelum itu hanya viralnya hanya awal Ramadan sampai pertengahan Ramadan. Jadi dalam 2 hari sotong itu kita datangkan dari Tasik, saya habis 4.000 dalam 2 hari. 4.000 piece. 4.000 piece, ya. Jadi keberkahan Ramadan insya Allah ya, keberkahan Ramadan. Jadi kalau saya ambil 1.000 udah 2 hari sekali udah dapat 4 juta kan gitu kan, insya Allah. Jadi kalau dihitung gitu ya, dihitung-hitung, wah saya jauh dengan gaji pimpinan bank gitu kan, jauh gitu kan. Itulah berkahnya saya di yang bisnis itu hanya kita lakukan dari rumah. Jadi teman-teman yang mungkin punya usaha bisnis yang online, yang kita buat reseller itu kita buatkan grup sendiri, mungkin Pak Haji, kalau kita punya pelanggan ban misalnya gitu kan, pelanggan ban itu kita buatkan grup sendiri ya, dengan kalau ketika ada model ban baru datang kita infokan itu dari saya punya misalnya saya punya 30 reseller, dari 30 reseller itu belanja 50%-nya aja itu sudah alhamdulillah gitu ya. Jadi kita kendalikan bisnis itu dari rumah gitu kan. Paling hanya karena barang itu datangnya ke Bandar Lampung, ya kita ngambil ke Bandar Lampung aja gitu kan. Gitu. Jadi per 2 hari sekali. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisnis itu tetap berjalan. Kita kendalikan dari rumah ya, dari rumah. Pokoknya enggak. Kalau boleh tahu sekalian kita share juga nih ya. Kak Ustadz Tolib nih sekarang usahanya apa ini? Kulinernya di bidang apa? Untuk rumah makan memang sepi. Sekarang udah kita coba freekan, liburkan yang rumah makan ya. Berarti sekarang frozennya apa aja nih? Biar yang menonton tahu nih, nanti kalau yang perlu barang
tinggal dihubungi Pak Thalib kan gitu. Wah, baik, macamnya banyak. Ada sosis, berbagai macam merek sosis ya. Oh gitu. Ya, sosis itu kan macam-macam sosisnya, ada Tura, ada Andi, ada sosis banyak itu, Cem, ada berbagai merek sosis. Berarti ada sosis, ada sotong, Sotong, ada model-model bakso ya, macam-macam bakso. Oh, Ya. baik. Sahabat ahli surga semuanya, ketika nanti ada yang membutuhkan yang namanya frozen food, ya jangan lupa hubungi Ustadz Thalib ya. Nanti ditinggalin aja ke kolom komentar atau hubungi aja langsung beliau. Nanti insya Allah barangnya ready, Tat ya. Siap. Nah, barangnya ready. Baik, Tat, untuk mempertegas kan ketika Pak Thalib sudah menemukan yang namanya ketenangan. Pak Thalib sudah merasakan keharmonisan, kembali lagi yang namanya fitrah untuk rumah tangga yang pinginnya sakinah mawadah warohmah, anak-anak yang soleh dan soleha. Insya Allah ini mulai berangsur-angsur, mulai kembali, mulai ditataki kan gitu. Untuk komitmennya nih, Tat, untuk komitmennya di komunitas masyarakatan Pariba dan dakwahnya itu seperti apa nih komitmen dari Pak Thalib, Ustadz Thalib, silakan. Saya dai ilallah, mengajak orang untuk mendekatkan diri kepada Allah itu memang komitmen saya. Harapan saya itu saya akan berada di tengah-tengah masyarakat tanpa riba ini bersama teman-teman, karena kalau kita menyampaikan satu kebaikan kemudian orang itu mengikuti kebaikan itu dengan wasilah ajakan kita, maka pahalanya kuda merah atau onta merah ya, kuda merah. Kuda merah tuh kalau sekarang itu kan Mitsubishi kuda atau apa ya gitu kan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya memulai dari, kenapa kalau tadinya kan saya tidak mau suruh jadi ketua masjid. Saya tadinya tidak mau karena kesibukan kan awalnya. Tapi sekarang ini saya merasa saya punya bargaining position untuk berdakwah. Karena ketika saya jadi ketua masjid, orang-orang yang jadi jamaah saya itu akan lebih mudah dikendalikan. Jadi misalnya saya punya program apa ini sekarang ini, program dai untuk generasi ke depan. Saya sudah mulai ngajari anak-anak mahasiswa untuk menggantikan saya sebagai mengisi khutbah atau mengisi pengajian ibu-ibu, mengisi pengajian di TPA gitu. Sekarang sudah mulai ke sana gitu, dan sedikit-sedikit kita sadarkan supaya ketika antum nanti usaha jangan dimulai dengan berhutang. Itu lebih mudah kita masuknya, termasuk ke masyarakat sini. Bahkan orang-orang yang sudah pensiunan, yang udah tadinya kepala sekolah, bahkan di sini kan banyak ada dokter, ada kepala pengadilan, ada ini. Tapi karena kita punya position tadi di masjid, maka mereka pun karena menjadi jamaah kita, mereka cuma masukan gitu kan, memberi masukan gimana caranya kita menyampaikan dakwah di lingkungan kita. Saya paling tidak di lingkungan saya ini ke depan gitu kan, walaupun mungkin tidak semua kan ada yang depan, contoh ini di depan rumah saya yang tadinya jarang ke masjid, walaupun saya jarang ngajak yuk ke masjid, tapi dengan kita berangkat ke masjid selalu lewat depan rumahnya itu lama-lama dia ngikut gitu kan. Nah ini bagian dari dakwah saya. Mungkin harapan saya tetap akan berada gitu ya di tengah-tengah teman-teman semua. Saya melihat, karena kata Rasulullah, laisa syadidu bisur'ah fa inna sadidul ladzi tamlahu nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang hebat itu yang bisa mengalahkan musuh dalam medan perang. Ini kata Rasulullah ya. Tetapi orang yang hebat itu, orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya ketika ia sedang marah. Ini orang yang hebat gitu. Bukan kata Rasulullah juga, innallaha la yanzuru ila ajsamikum
wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kan? Sungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kamu, rupa kamu ganteng gitu kan. Kalau Mas Adit sih pasti gantengnya gitu kan. Tapi udah laku ya. Walakin yang turu ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat kepada hati, keikhlasan dalam beramal dan bagaimana amal yang dilakukannya gitu kan. Ini yang menjadi catatan motivasi dakwah untuk saya gitu kan. Allah hanya melihat hati dan perbuatanmu gitu kan, bukan melihat antum lebih kaya atau lebih ganteng gitu kan. Mudah-mudahan orang-orang yang kaya justru punya kesempatan untuk berjihad dengan bi amwalikum wa anfusikum kan. Jihad dengan harta dan jiwanya gitu kan. Kalau seperti saya kan mungkin karena memang kondisi ekonominya pas-pasan gitu kan, tapi mungkin saya hanya bisa berjihad dengan anfus, kalau dengan jiwa kita gitu kan, dengan jiwa kita. Mudah-mudahan karena tapi catatannya bukan karena miskinnya tadi, karena perintah untuk bersedekah itu kata Allah alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i, orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah itu dalam keadaan lapang maupun sempit. Kok mati ya? Enggak, terus. Mati lagi nih anunya. Suaranya hilang. Enggak, masih kok ini. Halo? Suara saya ke sana apa gimana, Tat? Hilang lagi suaranya. Suara saya ya? Halo? 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 Suara saya apa gimana? Baik, sahabat ahli surga, mungkin ada masalah di narasumbernya. Mungkin saya akan menggarisbawahi terkait dengan tadi Ustadz Thalib mengatakan beliau itu mengalami, sebenarnya beliau itu sudah sadar terkait dengan kesalahan fatal terkait dengan mengembangkan harta dengan riba. Beliau sudah sadar dan akhirnya dipertemukan oleh komunitas masyarakat tanpa riba. Kemudian beliau mengikuti event yang namanya sukses mengembangkan harta tanpa riba. Nah, ini berbanding terbalik ketika beliau dulu mengembangkan harta dengan riba. Akan tetapi sekarang beliau mengikuti event yang namanya sukses mengembangkan harta tanpa riba. Nah, di event tersebut adalah event yang memberikan wawasan terhadap pesertanya, memberikan fundamental yang dibutuhkan untuk kita ketika mengingat masalah dosa-dosa terkait masalah riba. Nah, jadi untuk sahabat ahli surga nantinya ketika nanti ada yang namanya event SMHTR, silakan nanti ikuti event tersebut. Terbukti event-event tersebut bisa merubah semuanya gitu loh. Baik pengusaha, baik ini berbagai macam background. Baik pengusaha, baik itu mantan bankir maupun pegawai negeri sipil, semuanya berada di satu komunitas ini. Jadi tidak ada sekat, yang jelas kita disadarkan tentang apa yang menjadi pemahaman yang salah sebelumnya ketika mengembangkan harta tanpa dengan riba. Baik, masih belum terdengar Pak Ustadz Thalib? Mudah-mudahan seperti harapan Pak Nafis di sini di komentar. Untuk Pak Madun ini juga luar biasa sepertinya kisahnya.
terkait dengan perjalanan hijrah beliau. Ternyata belum suara saya belum terdengar di narasumber, mungkin ada kendala sinyal, dan terima kasih. Mungkin saya cukupkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan informasi yang insya Allah bisa kita terapkan nantinya, informasi yang kita gali dari narasumber, atau nanti butuh pendalaman-pendalaman, silakan menghubungi kami atau para pegiat yang lainnya. Silakan meninggalkan komentar, nanti diarahkan ke korda-korda terdekat. Dan jangan lupa yang membutuhkan atau pengen mendapatkan buku merah, silahkan berkomentar juga di kolom komentar. Nanti diarahkan di mana bisa mendapatkan buku Keramat MTR ini. Buku ini adalah kesalahan-kesalahan fatal pengusaha mengembangkan bisnis dengan utang. Nah, paling tidak membaca buku ini dulu, karena di masa COVID ini kita belum bisa melakukan atau mengadakan yang namanya event sukses mengembangkan harta tanpa riba. Baik, terima kasih untuk narasumber yang sudah bergabung. Mari kita tutup agenda malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam kes, salam lunas. Salam kes, salam lunas. Takbir, Allahu akbar. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.